Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat edupreneur, education and entrepreneurship dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Cirebon berkolaborasi dengan UMC Press menghadirkan tokoh penting dalam acara yang kita namai The Entrepreneur Talk From Zero to Hero. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, asing ini kalau khususnya bisnis perlombaan gitu, di bisnis hutan, dan banyak usaha-usaha kreatif khususnya wilayah Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning itu Cirebon, dalam Ayu Majakuning Kuningan. Kita sangat terinspirasi dengan banyak kegiatan dari anggota dewan kita ini. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Ateng. Selamat pagi, assalamualaikum. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini kalau biasa orang panggil Kang Ateng, ini nama beliau tuh Insinyur Haji Ateng Sutisna MBA. Waduh, Kang Ateng pagi hari ini cerah sekali. Ya. Ini apa nih rahasianya selalu sehat dan prima? Iya, karena kita harus selalu optimis menghadapi hari ini dan masa depan, dan kita harus ceria. Karena kunci dari kesuksesan itu adalah keceriaan, kebahagiaan dalam hati, gitu kan. Dalam hati. Memang kalau pengusaha begitu, ini optimis dan ceria. Padahal masalah banyak kan gitu, tapi harus kelihatan ceria di depan orang. Betul. Saat ini akan di Saya komisi 12 ya, membidangi energi, pertambangan, kemudian kelistrikan, investasi. Oke Kang, sebelum kita akan sedikit artinya orang kan tidak langsung melihat saat ini gitu kan, proses itu kan luar biasa. Kang Ateng skill sedikit bagaimana Kang Ateng dari awal masih muda, kemudian sosok keluarga, sehingga perjalanan singkat sampai pada puncak from zero to hero sampai pada puncak saat ini. Dulu Kang Ateng berawal dari sekolah di sana di Majalengka. Iya, jadi saya masa kecil di Majalengka, tinggal bersama Uyut ya, nggak sama ibu bapak karena ibu bapak selalu pindah-pindah, jadi sama Uyut. Kemudian begitu SMA saya ikut gua di sini di Cirebon. Di Cirebon? Di Klayan gitu. Ya biasa ikut nebeng sekolah lah gitu ya. Jadi SMA-nya saya di sini, SMA 2. SMA 2 di sini. Ya. Kemudian sebetulnya saya itu seorang anak yang gagal kalau menurut orang tua saya. Oh gitu. Ya, karena orang tua saya waktu itu mengatakan sudahlah nggak usah sekolah gitu kan, kamu mendingan dagang. Kemudian setelah itu saya bilang saya tetap kalau bisa pengen sekolah, tapi kemudian saya sekolah dan bisa masuk IPB. Nah, harapan orang tua saya hanya satu, saya itu harus jadi pegawai negeri dan jadi pejabat. Kan saat itu di IPB ambil jurusan kehutanan. Ya. Tapi setelah saya lulus, saya tidak memilih jalur jalur pegawai negeri ya, karena saya juga mungkin nanti saya akan ceritakan pengalaman saya di mana nilai pendidikan saya tidak begitu memuaskan gitu ya, pas-pasan, sehingga saat itu saya bingung kira-kira kemana nih jalur hidup saya ke depan gitu. Nah, alhamdulillah saya ketemu seorang mentor ya, yang bisa membimbing skripsi sekaligus mentor dalam kehidupan ya. Jadi mungkin saya ingin berbagi cerita tentang bahwa kita itu hidup kita ke depan tuh tidak tahu mau seperti apa, walaupun mungkin ada harapan dari orang tua atau keinginan kita sendiri, belum tentu ke depan itu bisa sesuai dengan harapan.
oleh karena itu saya tuh ingin memberikan berbagi pengalaman bahwa kita tuh harus mempersiapkan hal-hal yang nanti kemungkinan di luar harapan. Ya untungnya saya ketemu seorang mentor dan alhamdulillah saya tidak walaupun saya tidak menempuh jalur pegawai negeri ya atau menjadi karyawan di perusahaan yang mapan, malah saya merintis suatu usaha yang sebetulnya saat itu belum banyak orang yang menekuninya. Ya, yang awalnya kan kalau dulu konsultan itu adalah orang-orang yang memang kemampuannya tinggi atau mantan-mantan pejabat atau mantan-mantan yang punya pengalaman di bidangnya. Sementara saya tidak punya pengalaman apa-apa, pendidikan pun pas-pasan. Saya mencoba memberanikan ke jalur itu sebagai konsultan. sebagai konsultan. Waduh, Ya, biasa. waktu itu saya hanya bermodalkan prinsip hidup dari orang tua, bahwa setiap orang itu atau kamu kalau ingin menjadi orang, ada 3 kunci yang harus kamu lakukan, yaitu keberanian, ya, perhitungan, terus kesadaran. Ya, jadi saya bilang, kalau saya kan nggak disuruh berpendidikan dan nilainya bagus, hanya disuruh keberanian aja kan gitu. Nah, saya berani aja banyak menghadapi masalah yang apapun. Dan itu 3 kata itu kemudian saya ketemu mentor, dosen pembimbing skripsi saya yang juga memberikan doktrin kepada saya bahwa kalau kamu kerja sama saya atau kamu mau bisa bekerja, pokoknya kamu syaratnya tidak boleh bilang tidak bisa, tidak boleh bilang ngantuk, tidak boleh bilang capek. Ini bagus nih. Tidak boleh bilang tidak boleh mengantuk. Ya, tidak boleh bilang tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian tidak boleh bilang ngantuk. Tidak boleh bilang capek. Tidak boleh bilang hujan. Saya pikir kenapa salah satunya hujan ya? Karena Bogor itu kan waktu itu sering hujan. Setelah kami jalani kata-kata itu dengan 4 kata itu, justru itu yang membuat saya survive, gitu kan? Karena yang pertama tadi tidak boleh bilang tidak bisa ya. Jadi ini kalau kita ingin maju, kita harus punya prinsip hidup dulu, ya, punya doktrin yang harus kita. Jadi kalau kita mau terjun ke sesuatu hanya biasa-biasa saja, ya hasilnya juga biasa-biasa saja. Ini menarik nih. Punya prinsip hidup ya, dan tidak boleh biasa-biasa. Ya, betul. Nah, dengan 4 kata itu ternyata itu merupakan tempaan hidup bagi saya dengan kemampuan pas-pasan, kan gitu ya. Nah, jadi diawali saya tuh pikir gampang aja kan dikasih itu. Ternyata begitu saya jalani, pertama saya dikasih penjelasan sama beliau. Ini katanya ada pekerjaan, kalau membikinkan proposal ini untuk proyek tahun depan, kalau ini berhasil gitu kan. Jadi ide dituangkan di situ untuk menciptakan proyek dan gitu. Nah, beliau jelaskan. Setelah dijelaskan, terus kan harus ditulis dalam bentuk proposal kan gitu. Betul. Terus dia bilang, kamu bisa kerjakan. Nah, disitulah saya nggak boleh bilang tidak bisa, walaupun dengan kemampuan saya yang sangat minim ya. Zaman itu ya, prestasi pendidikan saya yang sangat minim, ya saya tidak boleh bilang tidak bisa, ya saya kata kerjakan begitu. Walaupun saya harus baca-baca buku dulu dan sebagainya, karena kebetulan ibu itu lengkap lah pusakanya. Waktu itu di Google belum ada. Iya, justru solusinya memang disuruh baca buku yang banyak untuk mendapatkan solusi tadi. Iya, malam itu juga saya bikin. Nah, gitu. Rata-rata saya hampir subuh udah baru selesai gitu kan. Sehingga saya tidak bisa tidur di tempat tidur, saya tidur di kursi di situ karena takut nanti ditanyain hasilnya gitu. Betul aja, pagi itu
beliau naik ke atas nanyain, yang mana kerjaan yang tadi malam? Dia bilang, udah Pak, ini nggak tahu sudah cocok atau belum. Nah, dia lihat ya sambil dengan apa namanya keningnya agak mengkerut-kerut gitu. Tapi dia terakhirnya udah ya udahlah, ayo nggak apa-apa. Terus kamu siap-siap ikut sama saya di Jakarta. Nah, disitulah saya udah bilang tidak boleh bilang ngantuk kan. Harus gitu ya. Kan itu tadi kan memang di awal yang mulai itu kan, tapi gini, namanya mengawali kan, biasanya kan umumnya itu ada tantangan. Iya. Akan pernah nggak ngalami bahwa satu fase itu tantangan yang akan mungkin nggak bisa lupa, tetapi tantangan itulah yang oh ya memang inilah sebagai momentum saya bangkit dan inilah saya. Ada nggak kan saat itu? Oh, banyak yang namanya. Salah satu saja Kak. Ya, jatuh bangun dalam hal usaha itu Di awal itu banyak. Saya pernah dilecehkan tulisan saya pernah juga dimaki orang, gitu kan. Banyak sehingga tapi itu semua kalau saya lihat ada orang yang ketika karyanya tidak dihargai, atau dimarahin orang, terus dia malah menghindar dan merasa saya merasa tidak cocok di situ, gitu kan. Ini penting. Kalau saya harus buktikan. Apalagi saya dibilang nggak boleh bilang tidak bisa. Jadi kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kenapa tidak bisa? Iya. The power of I can fly. I believe I can fly. Jadi sebetulnya kata-kata itulah yang selalu saya kalau ada tantangan kembali lagi, gitu kan. Kalau orang lain berani, kenapa saya tidak berani? Padahal kan saya punya prinsip hidup dari orang tua, pokoknya keberanian untuk mencoba. Setelah banyak tantangan yang didapatkan, kita harus terus membuktikan. Kan itu kan luar biasa perjalanan yang sampai saat ini. Akan boleh tahu nggak saat ini ada berapa usaha yang akan saat ini jalani selain sebagai seorang senator? Ya, saya lomba apalagi. Sebetulnya kalau bisnis domba itu awalnya dari hobi orang tua. Oh gitu. Cuma dulu orang tua itu lebih cenderung itu hobi untuk kontes domba gitu ya. Karena cari baca pun lebih tahunya kan apa yang mau domba. Iya. Saya juga sering di kampus juga dulu dianggap murtad karena orang kehutanan tapi ngurusinnya domba terus. Justru itu ada banyak profitnya kan. Jadi itu kemudian saya coba kembangkan segala macem ya. Akhirnya jadi walaupun tidak menjadi core bisnis saya ya, karena core bisnis saya tetap di pembibitan ya. Tapi paling tidak untuk yang kerja dan sebagainya bisa itu kan membuka lapangan pekerjaan juga kan. Selain tidak hanya sekedar hobi yang buang-buang gitu. Kak, mungkin saya ingin dipertegas lagi kan sebagai seorang pengusaha. Tadi kan akan di awal dia bilang bahwa ada 3 hal itu. Nggak boleh bilang tidak, boleh bilang sakit, hujan. Ada mungkin yang supaya para Gen Z ini, generasi muda ini, oh ya, aku kalau mau ingin merintis wirausaha, apa yang harus dimiliki sebagai calon wirausaha? Ya, yang pertama kita harus lihat suatu peluang. Ya, opportunity. Ya, dan kita sebaiknya jangan memasuki ke suatu usaha yang sudah banyak orang di situ, sudah banyak orang yang mapan di situ. Kita masuk ke sesuatu yang orang lain belum masuk, gitu ya. Karena kalau misalkan masuk ke itu kita akan jadi pengikut, kita harus jadi perintis dan harus berhasil dan orang lain ikut kita. Gitu. Orang sekarang bilang jangan jadi follower tapi kreator. Iya, berjuta. Betul. Apalagi kalau kita mau mengembangkan ekonomi kreatif ya. Jadi jangan, ya kita harus punya kreativitas sendiri untuk masuknya. Zaman itu belum ada tulisan
dari perguruan tinggi langsung mendirikan konsultan. Tapi saya mencoba mendirikan konsultan. Biasa kan kalau akan lihat di kondisi saat ini ya, kira-kira bisnis apa yang wah ini pas nih untuk anak-anak muda merintis gitu. Kalau saat ini akan lihat usaha apa yang bercuan yang di tengah kondisi yang serba tidak pasti dan penuh dinamika saat ini. Justru saya sendiri ngelihat saat ini tuh ya anak-anak mungkin beda dengan zaman saya betul. Ke arah kreativitasnya misalkan ke apa namanya digital dan gitu ya. Bisnis digital, teknologi lah ya. Okay. Tapi saya pikir hal yang kecil kalau mau merintis dari usaha kecil, kalau kita kreatif juga di kuliner juga masih memungkinkan, kuliner. Kemudian juga kalau memang saya sih ingin mendorong karena saya orang pertanian, mendorong anak-anak muda ini mencoba menekuni pertanian. Ketika generasi muda ini mulai jauh dari pertanian, kita harusnya masuk. Karena situlah ada peluang yang kalau lagi rame-rame ke digital semua misalnya gitu ya. Betul. Ya. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi. Sekarang bertani nggak usah harus seperti yang dulu, nyambulnya pakai cangkul, nyemprotnya pakai sprayer, kan bisa pakai drone dan sebagainya. Artinya menggunakan teknologi lah untuk yang sesuai dengan ini anak muda sekarang. Nah itu kalau bisa seperti itu, saya tuh ngomong di mana-mana, jangan malu, jangan itu untuk terjun di pertanian, karena itu selama orang hidup itu pasti perlu makan, gitu kan. Dari kita masuk ke fase orang tua kan. Nah, siapa yang paling sering menasihati akan, ibu atau bapak atau dua-duanya? Ya kalau untuk di saat akan saya butuh dimotivasi sedikit akan lagi jalan. Saya itu kalau sama orang tua terutama ayah ya, tidak menasihati, tapi saya itu selalu diejek gitu. Ya, tantangan gitu ya. Ya, saya pernah dianggap saya insinyur burung itu kan kalau di bahasa Sunda ya, misalkan ada sumur burung, artinya sumur itu banyak juriknya gitu. Bisa begitu? Iya, karena saya tidak sukses menurut pemahaman beliau, karena sukses itu harus jadi pejabat. Ya, tapi salah satunya itu. Kemudian saya juga di tempat beliau itu mempermainkan saya, tidak mau datang ke Bogor karena saya masih ngontrak. Tidak, setelah saya bisa beli rumah juga saya ajak untuk ke Bogor juga, beliau tidak mau, alasannya saya mau naik apa, saya pengen dijemput sama mobil gitu. Justru tantangan. Jangan langsung kabur. Karena kalau orang tua kita ngomong kayak gitu, kita justru itu bisa buktikan. Sampai akhirnya baru beliau mengakui saya sukses setelah saya bisa memberangkatkan haji, gitu beliau gitu kan. Orang tua saya berangkat, baru ternyata baru dia bangga, baru cerita-cerita ke orang. Awalnya itu, anak si Anu mah udah jadi anu gitu. Nah, akan pada titik sudah melalang buana sebagai seorang pengusaha, kemudian pada akhirnya orang bertanya, ini ngapain sekarang masuk di Senayan gitu? Itu siapa yang pertama kali, apakah dari Akang sendiri atau ada orang yang kami ini sudah saatnya Majalengka yang salah satunya untuk lebih banyak berbuat positif, memberikan lebih banyak bantu orang melalui jalur anggota dewan gitu. Akang sendiri atau ada orang lain? Ya, jadi saya kan rata-rata teman-teman saya waktu itu kan masuk masa pensiun. Saya juga kalau terus-terusan di perusahaan, saya tidak mendidik anak
saya dan keponakan saya untuk pada maju. Jadi karena saya memang sekarang sedang mempersiapkan generasi kedua ya di perusahaan. Jadi biarlah mereka yang mulai ngambil alih. Nah, tapi saya tidak mau pensiun. Mau jadi saya potong sedikit, akan mengawali itu dari tahun berapa perusahaan kan yang saat ini? Ya sebetulnya kalau aktivitas saya lakukan secara konsisten itu dari tahun 1985. 85. Ya, tetapi 87 saya lulus. Di waktu mahasiswa saya udah mulai. Oh, jadi waktu masuk sudah mulai berbisnis gitu ya? Ya itu tadi ikut dengan mentor. Dosen bimbing lagi. 87 saya lulus, saya masih juga ikut beliau. 89 saya masuk ke perusahaan yang mati saya hidupkan, kemudian dan itu perusahaan teknologi saat itu. Oke. Nah, tadi mungkin lanjut antara generasi kedua tadi. Nah terus kemudian saya 93 saya mendirikan perusahaan. Nah kemudian sekarang di tahun ke 32 kemarin kita sudah memasukkan generasi kedua. Nah saya tidak mau pensiun, tapi saya cari kegiatan lain. Maksudnya saya di politik. Ada berapa kan karyawan saat ini? Kalau karyawan tetap mungkin sekitar saat ini sekitar 100-an. Tapi kan saya tuh setiap bekerja itu melibatkan masyarakat. Itu melibatkan UMKM, melibatkan kelompok tani. Kalau semua yang terlibat mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Kan ini luar biasa. Saya ingin juga kita masuk di sisi terakhir kan. Nasihat apa kan buat anak muda saat ini yang sebentar lagi mereka mau selesai kuliah gitu kan? Tadi akan mengawal dengan optimisme. Tentu membangun optimisme ini kan tidak mudah. Nah, yang paling sulit itu kan menjaga. Apa yang akan lakukan untuk menjaga semangat ya kan? Apakah karena topi akan? Ini kita belum spill. Kita belum sampai sana kan? Saya ingin tanyakan. Ini filosofi topi ini bagaimana ceritanya kan? Ya, jadi saya itu karena saya itu awalnya identitas saya itu sebagai petani ya, jadi saya selalu ya supaya lebih dekat lagi dengan petani, ternak petani binaan saya kan banyak para penangkar bibit yang di Majalengka itu binaan lah banyak di situ ya. Dulunya tahun 2003 kecil-kecil tuh pembeli itu, sekarang jadi besar dan saya di situ pernah membesarkan para petani bibit di sana. Kemudian juga di domba saya jadi pengurus di ternak domba dan kambing. Kayaknya saya lebih dekat ke pertanian. Ya walaupun sekarang saya udah jadi politikus ya di PKS, ya saya belum siap kalau disuruh pakai peci. masih memilih saya dulu seperti ini dulu. Nanti setelah saya ilmunya nyampe baru peci. Jadi ini luar biasa. Ini sahabat Idopreneur dimanapun Anda berada, dan saat ini masih mengikuti bincang santai. Kita bilang ngobrol santai dengan Kang Ateng. Beliau anggota DPR RI. Ingat Dapil Jabar 9 wilayah Majalengka dan Majalengka, Sumedang, sama Subang. Majalengka, Sumedang dan Subang. Ini luar biasa. Morning talk yang sangat menarik, bincang pagi yang sangat menarik. Kita dapat nutrisi, motivasi, nutrisi informasi. Justru kata-katanya kita butuhkan kan saat ini. Kan kira-kira mungkin closing ideas supaya anak-anak muda ini tetap semangat kan? Ya, saya ajak untuk anak-anak muda ya, walaupun mungkin kita sedang menempuh jalur pendidikan yang mungkin berbeda dengan
kemungkinan hidup masa depan. Sudah sekarang pendidikan itu selesaikan dengan baik, tapi kita harus punya alternatif yang bisa kita lakukan. Dan walaupun nanti misalkan tetap kita di jalur pendidikan, kan tidak salahnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan, untuk keluarga kita, untuk teman-teman, bahkan untuk orang lain gitu ya. Mungkin di pendidikan jalan terus misalkan, tapi di bidang lain tetap jalan. Dan pada intinya kita jangan berhenti berkreativitas. Jangan berhenti berkreativitas. Ya, yang kedua, jangan kita mudah lelah atau mudah putus asa. Jangan mudah lelah dan putus asa. Ya, Itu nggak jadi- boleh tuh. Ya. Anak muda. Ya, dan merasakan kita itu. harus di dalam menempuh itu harus konsisten. Jangan, oh ini nggak cocok, pindah lagi. Oh ini nggak cocok, pindah. Iya. Kita pokoknya usahakan. Nggak ada yang cocok buat kita kalau kita tidak serius, tidak tekuni. Mungkin istilah anak sekarang tuh baper kali ya, bawa Iya, perasaan. betul. Jadi kita nggak konsisten, tiba-tiba pindah gitu. Oh, ini penting sekali nih, harus fokus. Iya. Oh, luar biasa. Dan Baik. ketika mendapat tantangan, tekanan, justru kita harus bisa membuktikan. Saya kira kita harus menjadi pemuda yang tangguh lah intinya gitu ya. Oke ya, dan jangan lupa tetap sama orang tua, jangan sampai lupa. Nah, kalau ketika lagi mungkin down, justru ketika orang tua itu tadi Kak Akan bilang ya, Ya. ngasih kata-kata yang mungkin ini kayaknya kurang oke, kurang bagus. Padahal sebenarnya di balik itu, Oh iya. itu beliau orang tua kita tuh pingin kita tuh maju betul. Iya. Cuma emang sengaja jadi seperti itu ya. Saya Baik, luar biasa. Ya. Kang Ateng, kita hari ini sudah dapat banyak keterangan. Ini Kang Ateng selaku anggota DPR RI juga plus pengusaha, banyak manfaat yang sudah beliau tebarkan. Jala kebaikan itu sudah beliau tebarkan. 2.000 orang di bawah komando beliau merasakan banyak manfaat. Ini sekaligus juga menjadi cambuk gratis buat kita nih, bahwa kita tidak boleh yang namanya pesimis. ya Dan kan ini mudah-mudahan tidak terakhir gitu ya kita ngobrolin tentang kisah-kisah inspiratif seperti ini. Kami berharap nanti ke depan ada waktu bisa mampir di tempat kami. Saya Natsir Amir selaku ketua ini OMJ Press kan. Kami ada nama medianya OMJ Press. Kemudian juga dengan prodi pendidikan bahasa Inggris. Mengucapkan hatur nuhun Kang. Hari ini atas waktunya di tengah kesibukan Anda mau mampir berbagi informasi yang menarik. Mudah-mudahan kita bisa sama seperti Akan. Teman-teman dari sini ya. wilayah Majalengka gitu ya. Apalagi katanya juga banyak yang di Majalengka ya. Nah, itu ini penting ya. Iya. Apabila kan kita bikin video nih, nah yang bisa di-share ke teman-teman supaya kita butuh banyak tokoh seperti beliau. Iya. Kang, makasih Kang. Iya. Atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.